What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul So. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Joe. Ia merupakan pemuda tampan dan cerdas yang kala ini usianya baru menginjak 17 tahun. Keluarganya baru saja pindah ke sebuah kota di Jerman dan semuanya tampak normal pada awalnya. Joe tinggal bersama orang tuanya dan juga adik perempuannya. Pemuda itu sangat berprestasi di sekolah dan dia salah satu siswa terbaik di kelasnya. Suatu malam saat keluarganya menjelajahi pasar lokal, Joe memutuskan untuk mengendarai Vespanya ke pinggir pantai. Dan setibanya di sana, hoki banget cuy. Doi melihat seorang wanita berusia sekitar 37 tahun yang saat itu sedang mengganti pakaian renangnya yang basah. Melihat hal itu, Joe pun merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Rasa ingin tahu dan ketertarikannya membuatnya terpaku di tempatnya berdiri. Sampai pada akhirnya wanita itu pun menyadari keberadaan Joe. Joe sempat ingin kabur, namun tiba-tiba wanita itu memanggilnya dan malah memperlihatkan belewahnya. Alih-alih mendekatinya, Joe yang sudah kepalang malu pun akhirnya cabut dan kembali mengendarai Vespanya. Keesokan harinya, Joe mengajak adiknya berbelanja ke pasar. Secara tak sengaja, kebetulan banget cuy, Doi ketemu lagi dengan wanita yang kemarin. Jantungnya pun berdebar kencang saat melihat wanita misterius itu. Tanpa pikir panjang, dia pun mengikutinya sampai ke dalam hotel. Joe kemudian berdiri di depan pintunya dan masih bimbang nih, dia mau ngetok pintu atau enggak. Joe pun akhirnya mengetuk pintu itu sambil gemetaran. Lantas wanita itu kemudian membuka pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai Rose. Namun belum sempat Joe berkata apapun, ia malah ingin pergi karena saking paniknya. Beruntung Rose dengan lembut mengundangnya masuk. Rose pun langsung sadar kalau Joe masih sangat muda. Dan meskipun usianya jauh lebih tua dari Joe, ada sesuatu yang membuat mereka berdua menjadi lebih dekat. Lantas saat itulah Rose melakukan sesuatu yang tak pernah diduga oleh Joe. Namun entah karena apa, pemuda itu justru langsung meninggalkan kamar hotel Rose. Pada akhirnya ia pun kembali ke pasar untuk menemui keluarganya. Keesokan harinya, Joe merasa lebih pede dan memberanikan diri untuk kembali ke hotel Rose. Dia sangat berharap dapat diundang kembali ke kamarnya. Namun sayang, ternyata Rose sudah check out dari tadi pagi. Yang dia temukan hanyalah kaosnya yang tertinggal di kamar. Karena sangat ingin menemuinya, Joe pun menelpon resepsionis hotel menanyakan informasi tentang kontak Rose. Namun sayangnya satu-satunya nomor yang mereka miliki adalah milik suaminya Rose. Joe pun tetap menyimpannya dan kemudian segera menutup telepon itu, kemudian bergegas ke sekolahnya. Ketika di sekolah, Joe bersikap seolah semuanya normal. Dia menjawab semua pertanyaan gurunya dengan sempurna. Hal ini pun membuat sang guru merasa benar-benar berhasil mendidiknya. Namun pikirannya sebenarnya masih tertuju pada Rose. Setelah kelas selesai, dia pun melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Dia memutuskan untuk menelpon suaminya Rose. Joe pun mengaku kalau dirinya adalah seorang kurir untuk menanyakan alamat kantornya Rose. Lantas tanpa pikir panjang, setibanya di lokasi, Joe berencana menunggu di luar tempat kerja Rose sampai shiftnya berakhir. Dia benar-benar ingin menemuinya lagi meski dia tahu itu mungkin akan membuatnya dalam bahaya serius. Lantas setelah beberapa jam menunggu, pemuda itu pun akhirnya kembali bisa melihat Rose. Dan Rose ternyata merupakan seorang petugas pos. Melihat sang pujaan hati, Joe pun kembali berdebar kencang. Namun ia tampak belum juga berani menghampirinya. Sampai akhirnya saat di tengah jalan barulah Rose menyadari kalau Joe sejak tadi mengikutinya. Wanita itu pun tampak marah kepada si Joe. Ia pun mengusirnya dan memintanya jangan lagi mengikutinya. Joe pun hanya bisa terdiam kala itu. Namun Joe ternyata tak kenal menyerah. Keesokan harinya, pemuda itu kembali datang ke apartemen Rose dan mencoba mengajaknya berbincang. Namun kala itu Rose justru terlihat mulai terganggu dan kembali memintanya pergi.
Akan tetapi baru ditinggal dikit, Rose malah mendengar suara motor yang terjatuh. Pada akhirnya ketika dilihat itu adalah Joe, dan melihat Joe yang terluka, Rose pun mengajaknya ke kamar untuk mengobatinya. Rose memberitahu bahwa yang dihubungi Joe bukanlah suaminya. Mereka hanya berpacaran dan kekasihnya itu bekerja di luar kota. Joe pun sedikit lega mendengar hal itu. Lantas secara tiba-tiba sikap dingin Rose berubah. Ia masuk ke kamar dan mulai memancing-mancing pemuda itu. Tentunya Joe kembali gemetar hebat. Namun beruntung Rose bisa sedikit mencairkan suasana. Barulah setelah itu mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Semenjak kejadian itu mereka mulai bertemu secara rutin. Joe juga mulai berani bolos dan membuat guru-gurunya bertanya saat jam sekolah. Sementara kekasih Rose sedang bekerja, Rose malah menghabiskan lebih banyak waktu bersama Joe dan mereka menjadi semakin dekat di setiap harinya. Sampai pada akhirnya suatu hari saat mereka sedang bersama, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ternyata kekasih Rose pulang lebih awal. Joe pun meraih pakaiannya dan berlari bersembunyi di balkon yang saat itu kondisinya sedang hujan lebat. Rose berpikir cepat dan kemudian mengajak Justin alias kekasihnya untuk berpusreng hingga dia lelah dan kemudian tertidur lelap. Rose kemudian bergegas ke balkon dan Joe terlihat sudah basah kuyup. Dia pun menyuruhnya untuk segera pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dalam perjalanan pulang, perasaan Joe terasa seperti mau meledak. Dia berhenti di persimpangan jalan dan melampiaskan semua kemarahan dan kecemburuannya dengan berteriak. Kenangan saat menunggu di tengah hujan di atas balkon Rose masih terngiang dalam benaknya. Namun yang lebih menyakitkan ketika mendengar suara Rose dan juga Justin yang sedang bersama dan bercanda tawa bersama. Setibanya di rumah, Joe gak menyadari orang tuanya memperhatikannya dengan wajah khawatir. Mereka mengetahui kalau ada yang gak beres dengan putra mereka. Namun sang ibu enggan menanyakan apa yang terjadi. Lantas pada keesokan harinya, keluarga tersebut pergi ke gereja untuk menonton konser piano. Di sana seorang gadis seusia Joe bernama Clara mencoba berbicara dengannya. Clara tampak baik, namun Joe gak bisa fokus padanya. Pikirannya terus tertuju kepada Kak Rose. Lalu sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Ketika Joe pulang, ia mendapati Rose berdiri di depan rumahnya. Ibunya kemudian bertanya apakah dia mengenal wanita itu. Namun Joe berlari masuk tanpa menjawab pertanyaan sang ibu. Pada akhirnya Rose yang hanya ingin meminta maaf memutuskan untuk kembali pulang. Keesokan harinya Rose memberanikan diri menemui Joe sepulang sekolah. Joe pun akhirnya mengeluarkan semua perasaan amarahnya. Dia menceritakan alasannya kenapa dia begitu kesal, yang tak lain dan tak bukan karena rasa kecewa dan juga kecemburuannya. Pada akhirnya Joe pun langsung pulang dan meninggalkan Rose begitu saja. Lalu malamnya karena tahu di rumah Joe tak ada orang tuanya dan hanya ada adiknya, Rose memutuskan untuk datang ke rumahnya. Mereka pun terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Keduanya terlihat sama-sama marah. Sampai akhirnya Rose mengingatkan Joe soal resiko yang harus mereka hadapi jika menjalani hubungan seperti ini. Dia juga menegaskan jangan cuma mau enaknya doang katanya. Mendengar hal itu seketika Joe pun tersadar. Dan pada akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Dan Joe harus bisa menerima kenyataan kalau ia hanya dibutuhkan saat Justin tak ada di rumah. Keesokan harinya di taman, mereka pun terlihat bersenang-senang bersama, berfoto-foto dan tertawa seolah tak ada hal lain yang berarti. Saat matahari terbenam, Rose membawa Joe ke sebuah kabin tua di dekat taman. Dia pun memasak makan malam sambil menceritakan kisah yang membuat Joe tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Joe pun merasa benar-benar bahagia ketika dipuji oleh sang pujaan hati. Dan pada akhirnya malam pun ditutup dengan mereka yang kembali melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun masalah mulai terjadi di rumah. Adiknya Joe ternyata memberitahu ibunya tentang pacar baru sang kakak. Saat ibunya memeriksa ponsel Joe, ia pun menemukan foto wanita yang sempat datang ke rumahnya. Dan yap, itu adalah si Rose. Ibu pun terkejut dan tak tahu harus berbuat apa.
Situasinya juga menjadi lebih buruk di sekolah. Joe terus tertidur di kelas dan nilainya mulai menurun. Guru-guru mencoba mengingatkannya untuk fokus kembali pada pelajaran, namun pikirannya selalu tertuju pada si Rose. Suatu hari saat rumah Joe sedang sangat sepi, Joe memutuskan untuk memboyong Rose ke rumahnya. Joe berniat memberinya surat cinta, mencurahkan isi hatinya di atas kertas. Sesaat kemudian Rose pun membacanya, dan pada akhirnya mereka pun larut dalam momen penuh keringat. Namun pas lagi seru-serunya, tiba-tiba pintu terbuka. Joe pun langsung bergegas pergi untuk memeriksa siapa yang datang. Dan ternyata yang dilihatnya adalah sang ibu yang akan melaksanakan perpusrengan duniawi dengan seorang pria yang tampak masih cukup muda. Melihat hal itu, Joe pun merasa dihianati. Ia keluar dalam keadaan kesal. Rose mencoba menghiburnya, namun Joe yang sudah sangat kecewa malah mengacuhkannya. Kemudian saat Rose pulang, secara mengejutkan Justin melabraknya. Ia ternyata mengetahui tentang perserongan duniawi sang kekasih. Justin benar-benar kecewa, dan apartemen mereka pun dibuat berantakan sampai salah satu botol mengenai wajah Rose. Sementara itu, ibu Joe mencoba memperbaiki keadaan dengan sang putra. Ia pun menjelaskan tentang hubungannya dengan kekasihnya itu. Namun perasaan Joe terlalu sakit untuk mendengarkan dan ia hanya bisa mengacuhkannya. Lantas beberapa hari berlalu, ibu Joe mengunjungi Rose di tempat kerja dan menawarkan uang agar dia mau menjauh dari Joe. Namun saat itu Rose justru menolak menerimanya. Sore harinya Rose bertemu Joe di sekolahnya. Joe pun melihat memar di wajahnya Rose dan ingin mendatangi Justin kekasihnya sambil marah-marah. Namun Rose dengan berlinang air mata mengatakan kalau mereka harus mengakhiri semuanya. Dia akan memperbaiki hubungannya dengan Justin dan kemudian memberikan Joe sebuah undangan pesta pernikahannya. Saat Rose berjalan pergi, Joe pun hanya terdiam di sana sambil memegang kartu undangan itu. Dunianya runtuh seketika. Karena saking galaunya, Joe pun memutuskan untuk pergi ke taman yang sempat mereka datangi dan kemudian juga berkunjung ke kabin tua milik Rose yang saat itu keadaannya kosong. Berhari-hari Joe tak memberi kabar pada keluarganya dan membuat mereka semua khawatir. Sampai akhirnya ibu dan ayah Joe meminta bantuan pada Rose untuk mau membantu mencari Joe, padahal saat itu adalah hari pernikahannya. Tanpa diduga di hari pernikahannya itu Rose memilih untuk membantu mencari Joe. Mereka pun langsung bergegas pergi ke beberapa tempat sampai pada akhirnya mereka tiba di kabin lama Rose. Saat itulah mereka pun menemukan Joe yang sudah tak sadarkan diri. Beruntung tak berselang lama pemuda itu segera tersadar dari telernya dan mereka pun kemudian pulang bersama.